Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau ngapain, Mbak? Seperti biasa, kita lihat dulu yuk PR adik-adik minggu lalu. Ini dia. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke adik-adik, tadi kita udah lihat PR adik-adik yang mengerjakan tugas di minggu lalu. Sekarang kita mau gerak-gerak dulu. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Apa namanya? Oke, ayo Bang. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ibadah. Kita angkat satu pujian kita, lalu sampai hari kedatangan kita. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan bapaklah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah
umat Tuhanmu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kak Basa, Bang Bengit, Abang Suro, tau gak sih? Kita tuh berharga loh. Ah, masa iya? Tau gak sih Kak? Nggak tahu. Kok kita berharga? Kita tuh berharga bukan karena kata teman kita, tapi karena kata Alkitab. Tau gak Kak kenapa kita berharga? Karena kita, apa ya Kak kira-kira? Karena kita bukan dibeli dengan emas perak, tapi oleh darah Kristus. Kita mau nyanyi satu lagu, Aku Istimewa. Kiraka satu pujian kita, lalu Aku Anak Raja. Dahsyat dan
mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati, kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh dapat dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar saja ya Bapa, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati kami ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan jika kami sering melakukan kesalahan ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, boleh dipersiapkan Alkitabnya. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-127, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Sudah dapat? Sudah ya? Oke, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semua itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke adik-adik, adik-adik tahu Raja Salomo kan ya? Nah, biasanya Raja Salomo itu terkenal oleh kebijaksanaan dan kemewahannya. Nah, adik-adik, selain Raja Salomo terkenal sebagai kebijaksanaan dan kemewahannya, apalagi coba? Ya, Raja Salomo itu sebagai raja yang setia beribadah kepada Allah. Makanya Raja Salomo itu istimewa. Kira-kira kok karena setia beribadah kepada Allah dia disebut istimewa? Kenapa ya Kak? Nah, iya, karena dia istimewa karena setia beribadah kepada Allah adik-adik. Ingat adik-adik, istimewa itu bukan hanya cantik, ganteng, pintar, terus kaya, terus rajin belajar. Itu bukan hanya istimewa ya. Tapi kalau adik-adik setia beribadah kepada Allah, itu disebut juga dengan istimewa. Karena kenapa? Karena kesetiaannya Raja Salomo itu beribadah kepada Allah, maka Tuhan Allah menyertai Raja Salomo. Tuhan Allah menyertai masa-masa kepemimpinan Raja Salomo, waktu ketika pemimpinnya Raja Salomo. Tuhan tuh karena dilihat Raja Salomo itu setia beribadah kepada Allah, maka Allah menyertai Raja Salomo. Itu makanya disebut dengan istimewa. Jadi adik-adik, istimewa itu bukan hanya terlihat cantik, cakap, ganteng, terus pintar, terus kaya, bukan ya. Tapi hal kecil ketika adik-adik boleh setia beribadah kepada Allah, itu disebut dengan istimewa. Karena apa? Karena Allah pasti memberkati kita. Iya, masa adik-adik contohnya kayak kakak lah. Masa ketika kakak taat beribadah terus Tuhan Allah memberkati kakak, masa itu nggak istimewa? Istimewa lah. Karena kenapa? Karena kakak mau
taat, mau setia sama Tuhan. Makanya itu disebut dengan istimewa. Itu disebut dengan kita berharga, adik-adik berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak memandang kita semua itu cantik, kaya, pintar, tidak ya. Bagi Tuhan itu semua sama. Bagi Tuhan itu kita semua itu adalah istimewa. Makanya ada lagu kan, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena. Iya, jadi kita istimewa itu bukan karena kata-kata teman-teman, kata-kata orang, bukan ya adik-adik, tapi kita istimewa di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita taat beribadah, taat membaca firman Tuhan. Jadi mau jelek, mau cakep, mau pintar, mau bodoh, atau mau gemuk, kurus, itu semua istimewa di mata Tuhan, karena kita ciptaan Tuhan. Jadi di mata Tuhan itu sama, kita terlihat berharga di mata Tuhan. Jadi bukan berarti kita tidak dipandang orang lain kita tidak berharga ya adik-adik, bukan. Tapi Tuhan yang memandang kita berharga. Nah, makanya adik-adik, jadi kita tidak boleh minder, karena kita semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, karena kita semua itu adalah keistimewaan Tuhan, karena kita semua itu juga berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan memberi kita keistimewaan bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan ya, tapi karena kita taat dan patuh. Makanya Tuhan Allah menyertai kita. Nah, karena Tuhan Allah menyertai kita, maka kita tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh melawan orang tua gitu. Jadi kita harus rajin. Karena kenapa? Karena kita istimewa adik-adik, kita berharga adik-adik di mata Tuhan. Untuk itu maka kita tidak boleh bermalas-malasan melawan orang tua. Tapi kita harus apa? Harus patuh, harus taat gitu adik-adik. Nah, jadi di ayat yang kelima dibilang di sini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ayat yang pertama, coba adik-adik yang Mazmur 127 ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi apa adik-adik? Jadi jikalau bukan Tuhan yang menyebut kita istimewa, jikalau bukan Tuhan yang menyebut kita berharga, maka semuanya sia-sia adik-adik. Jadi jika misalkan teman-teman adik-adik, ih kurus banget sih, ih gemuk banget sih kamu, ih dia hitam ya, ih dia jelek ya, jangan marah, karena itu bukan Tuhan yang mengatakan, itu bukan dari mulut Tuhan, tapi dari orang lain. Nah, kalau dari Tuhan pasti kan tidak mengatakan seperti itu adik-adik. Pasti Tuhan bilang, ih kamu cantik ya, ih kamu istimewa ya, ih kamu berharga di mataku loh, gitu kata Tuhan. Jadi kita semua itu istimewa, kita semua itu berharga di mata Tuhan. Untuk itu maka kita tidak boleh lagi bermalas-malasan, tidak boleh lagi melawan orang tua, jika tidak lagi boleh
nggak mau belajar. Nggak boleh adik-adik. Jadi kita harus rajin belajar. Apa yang diperintahkan orang tua kita harus patuhi, harus nurut. Kalau misalkan disuruh Ani sapu dulu itu rumah, Ani bantu mama cuci piring dulu, Ani bantu mama masak, Ani tolong rapikan tempat tidur ya, itu harus siap mah gitu. Jangan nggak mau mah, masa aku terus, nggak boleh ya, nggak boleh adik-adik, karena kita sudah istimewa dan berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Jadi tema hari ini tentang aku istimewa, aku berharga di mata Tuhan. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau tutup dengan doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat siang Bapak, selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak bermalas-malasan ya Bapak. Ajarkan kami untuk tidak melawan orang tua Tuhan. Ajarkan kami untuk kami selalu patuh dan taat terhadap orang tua, terlebih-lebih terhadap Engkau ya Bapak. Karena kami adalah anak-anak yang istimewa, dan karena kami adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, dan kami akan melanjutkan kebaktian kami pada hari ini. Kiranya Engkau boleh berkati kami Tuhan, Engkau boleh lancarkan kebaktian kami sampai pada nanti akhirnya ya Bapak. Tuhan, kiranya Kau mau berkati adik-adik sekolah minggu yang belum hadir, yang belum mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Kau berkati, ingatkan mereka Tuhan untuk selalu beribadah setiap hari minggunya ya Bapak. Jikalau adik-adik sekolah minggu kami sedang mengalami sakit Tuhan, kiranya Engkau saja yang boleh menyembuhkan ya Bapak. Jikalau adik-adik sekolah minggu kami sedang mengalami kesedihan, kiranya Engkau saja yang boleh memberikan penghiburan ya Bapa. Ya Bapa, kami manusia berdosa, ampuni kami Bapa, ampuni kami jika kami tadi tidak fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang disampaikan pada hari ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kau berkati kami, Kau berkati aktivitas kami seminggu ke depan ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tugasnya, kakak mau ngasih tugas nih buat adik-adik kelas besar. Tugasnya itu hanya satu. Itu adik-adik boleh buka Alkitabnya lagi dari kitab Yesaya. Yesaya pasal ke-43, Yesaya 43 ayat yang ke-4. Satu ayat aja. Ayo ngapain? Ngafalin ya adik-adik ya. Oke, jadi tugasnya adalah menghafal dari Yesaya 43 ayat yang ke-4. Nanti divideokan, kemudian dikirim ke grup orang tua, grup WhatsApp orang tua ya adik-adik ya. Oke, kakak tunggu ya adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik tahu nggak tema kita hari ini apa? Apa Kak tema kita hari ini? Ku berharga. Kenapa kan kita berharga? Karena kita anak Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu baru, judulnya Ku Sungguh Berharga. Sukacita hati, sukacita sempurna.
tundukkan kepalanya ya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami ingin mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dan masih memberikan kami nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh datang kembali untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami bersyukur kami mempunyai banyak waktu Tuhan untuk melakukan aktivitas kami dengan keluarga kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami sangat bersuka cita Tuhan karena telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang sudah disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami dapat menjadi pedoman hidup kami. Kiranya adik-adik kami dapat berbuat baik, dapat berbuat seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami ini adalah anak-anak yang Kau kasihi. Jadikanlah kami anak-anak kebanggaan-Mu ya Tuhan, anak-anak kebanggaan orang tua kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami mempunyai cita-cita dan pengharapan penuh untuk masa depan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami memohon pengharapan-Mu ya Bapa akan kesehatan dan keselamatan bangsa kami, terutama untuk keluarga kami. Kiranya tangan-Mu sendiri ya Bapa yang menolong dan bekerja. Kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dan yang sehat Engkau kuatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan akan dosa dan pelanggaran yang kami telah perbuat, yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung kebaktian kita. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahan tersebut akan adik-adik kasih ke orang tua dan orang tua kami kirimkan ke gereja. Nah untuk itu kita angkat satu pujian kita, lagu Yesus menginginkan daku. Yesus
Mari kita berdiri dan berdoa menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dan kasih Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.